Baiklah, kali ini kita punya sebuah problem ya. Saya mau share yaitu pada printer Canon seri MG2570S. Nah, yang terbaru ya, yang firmware terbaru ataupun yang versi terbaru, dimana ciri-cirinya yang terbaru itu diantaranya adalah hanya memiliki satu kapasitor. Jadi ini video pembongkaran printernya nggak saya rekam ya, nggak saya videokan. Intinya kita ngambil motherboard yang ada di printer tersebut. Lalu ada sebuah IC yang harus kita ganti di sini. Apabila terjadi error ya, seperti absorber full dan error-error yang lainnya. Yang ini B800 ya, error B800 kalau tidak salah saya ya. Nah, dan masih banyak error-error yang lainnya sehingga printer nggak mau ngeprint. Jadi kalau printer-printer yang sebelumnya, generasi-generasi sebelumnya, itu bisa dilakukan dengan reset menggunakan software resetter. Tapi pada Canon seri ini itu nggak bisa. Kita harus mengganti IC EEPROM-nya. Di sini IC-nya, ini sudah saya cabut. Nah, kita harus ganti IC EEPROM ini. Itu bisa mengatasi beberapa jenis error ya. Nah, ini IC-nya yang perlu kita cabut. Kemudian saya sudah beli IC yang baru. Untuk membeli IC ini kita jangan salah, ada yang murah, ada yang mahal ya. Kalau yang murah itu biasanya IC EEPROM-nya kosong. IC EEPROM-nya kosong, belum di flash ya, belum diisi program. Jadi jangan beli yang kosong kalau kalian tidak punya alat untuk melakukan pengisian flashnya ya, ataupun mengisi program ke dalam chipset ini. Jadi kita beli IC yang sudah terprogram. Memang agak sedikit mahal, tapi kalau sempat kita salah, percuma kita pasang, itu tidak akan bisa. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita akan pasang IC ini kembali ya pada area yang sudah tersedia. Jangan sampai kebalik, karena IC ini memiliki 8 pin ya, dan juga ada kode mana pin 1, mana pin 2. Dan penyolderan jangan terlalu panas, jangan juga terlalu agak kurang suhunya, nanti bisa merusak PCB. Kalau terlalu panas juga bisa merusak IC itu sendiri. Nah, jadi ini memang perlu dilakukan ekstra hati-hati dan jangan sampai kebalik pada saat memasang IC EEPROM ini. Nah, di antara langkah-langkah yang perlu kita lakukan adalah kita memberikan flux pada area ini, area yang mau di solder, agar nanti proses pemanasan timah itu bisa lebih cepat dan merata. Celuk ini membantu penyebaran panas dan membantu cepat melelehkan timah. Oke. Kemudian kita siapkan solder. Di sini solder yang saya gunakan ada solder yang mata pisau. Mata pisau seperti ini karena itu lebih mudah untuk digunakan pada penyolderan IC tipis seperti ini. Nah, kita panaskan seperti ini. Nah, perlu ditambahkan sedikit timah ya. Nah, salah satu kegunaan dari flux ini juga, timah yang kita berikan itu dia nggak mau nempel ataupun nggak mau lengket satu sama lain, jadi dia otomatis terpisah. Kalau kita nggak gunakan flux itu, timahnya kalau sudah nyatu susah untuk dipisahkan. Tapi kalau kita sudah gunakan flux itu akan lebih mudah untuk dipisahkan. Oke, sekarang ini saya akan tempelkan di sini sesuai dengan urutan kakinya. Oh ya, untuk error kali ini yang terjadi pada printer ini adalah error 5B00 ya. Jadi kode errornya adalah 5B00, atau itu menandakan bahwa absorber ataupun penyerapan pembuangan tinta di printer ini dianggap sudah penuh. Jadi kalau dilanjutkan proses ngeprintnya, itu dikhawatirkan tinta akan luber. Tinta pembuangan ya, bukan tinta untuk ngeprintnya, ataupun absorbernya, penyerapnya itu. Penyerap tinta yang tersisa kemudian akan dibuang di satu pembuangan, itu dideteksi sudah penuh. Ini printer stop untuk bekerja sebelum absorbernya normal kembali, untuk menghindari terjadinya perlimpahan tinta pembuangan yang melimpah. Oke, ini IC yang terbaru, bukan IC yang terbaru, maksudnya IC untuk generasi yang terbaru ya, yaitu seri 4G08. Dia ada yang T08, itu versi yang lama. Kalau ini yang versi baru 4G08.
Oke, sekarang ini saya sudah posisikan IC-nya di posisi yang semestinya. Nah, kemudian saya akan lengketkan timah dan IC ini menggunakan blower ataupun solder uap. Ya, kita akan gunakan blower ataupun solder uap supaya dia menempelnya lebih sempurna. Oke, sudah selesai diletakkan kembali. Lalu kita perhatikan semua bagian kaki-kakinya, pastikan sudah menempel sempurna. Karena kalau ada satu saja yang short, itu bisa merusak keseluruhan mainboard dari printer ini dan hasil kerja kita percuma. Nah, lalu untuk membersihkan ini kita bisa gunakan cairan alkohol ataupun cairan ISPA, atau juga kita bisa gunakan thinner sedikit saja untuk membersihkan sisa solderan. Saya gunakan thinner ya, di ujungnya. Dan ini bisa kita bersihin pakai thinner. Saya bersihin dulu sebentar. Ini dia. Oke, sekarang sudah dibersihkan. Ini hasil dari solderannya. Kalau masih kurang rakin ataupun ragu, kita bisa kasih timah lagi sedikit di sini. Gunakan solder uap lagi, atau kita bisa gunakan solder yang mata pisau. Oke, setelah itu ini akan kita pasang kembali ke printer dan kita akan lihat hasilnya. Oke, sekarang kita pasang lagi mainboard yang sudah kita perbaiki tadi, yang sudah kita ganti IC-nya ke papan. Bukan ke papan sih, ke body printernya. Lalu kita pasang semua kabelnya. Pemasangan kabel jangan sampai ada yang salah ataupun terbalik, karena itu bisa menyebabkan kerusakan pada printer ini. Jadi hafal ketika kalian buka ataupun ketika teman-teman membuka printer ini, dihafal untuk posisi fleksibel, posisi konektor kabelnya yang dicopot. Jadi harus ingat. Kalau bisa difoto supaya nggak lupa, bisa jadikan panduan ketika memasang kembali. Oke, lalu kita tutup cover scannernya. Nah, printer ini memiliki fungsi scanner ya, jadi bagian atas itu adalah scanner. Oke, kita pasangkan lagi fleksibelnya, jangan sampai kebalik, dan fleksibel ini sangat sensitif, jangan sampai sobek ataupun ketarik ya. Oke, sekarang kita tutup casingnya. Oke, saatnya kita coba uji apakah printernya sudah normal atau masih ada error B800. Oke. Kita lihat printer yang sudah terdeteksi. Nah, ini dia ya. Oh, lagi di download drivernya karena dia mendeteksi ada perangkat baru. Oke, sudah
selesai pendeteksiannya. Sekarang kita cek di printer preference, klik maintenance, view printer status. Nah, di sini error kodenya baru lagi, bukan 5B00, tapi sekarang 5100. Nah, sekarang kita cek lagi error yang baru ini. Ya, alhamdulillah sekarang sudah clear ya. Tadi sebelumnya kita melakukan proses penggantian IC EEPROM untuk mengatasi error 5B00 sebelumnya ya. Error 5B00. Namun setelah kita ganti chipset tersebut, ada problem terbaru ketika kita menyalakan. Ada error lagi yang terbaru tadi ya, yaitu errornya error 5100 ya, error 5100. Sebelumnya error 5B00, sekarang errornya 5100. Nah, ternyata itu mengindikasikan bahwa ada objek asing di dalam printer tersebut yang menghalangi beberapa mekaniknya. Nah, ternyata setelah saya periksa, saya perbaiki, ketemu di dalamnya itu ada kulit kuaci. Nah, tinggal buang penghalangnya. Nah, sekarang printer sudah normal nih, printer sudah normal, online ya, cuman ada tintanya sudah running low, perlu diisi ulang. Nah, sampai saat ini, sampai tahap ini berarti printer sudah bisa kita gunakan kembali untuk print. Kita akan coba tes print test. Kita akan coba lakukan print test. Oke, sudah kita kirim perintah untuk print test dan kita lihat di sini untuk statusnya. Nah, di sini ternyata tinta hitam itu sudah mau habis ya. Tinta hitam sudah mau habis. Jadi kita bypass dulu supaya tinta hitamnya tetap bisa dipakai ya. Sudah running out. Oke. Ini sudah tidak berkedip lagi dan sudah prepare for printing. Nah, sekarang kita akan lihat bahwa printer ini sudah bisa ngeprint. Status indikator bleaching ini menandakan bahwa tintanya running out ya, sudah mau habis. Jadi bukan error. Kalau errornya bisa kita lihat di sini. Nah, di sini kalau tidak ada error itu sudah oke. Nah, ini sudah ngeprint. Lihat hasil print testnya, itu dia. Ini untuk Canon Pixma ya. Nah, itulah tadi cara mengatasi error 5B00 di printer MG2570S yang seri terbaru, dan kemudian disusul dengan error 5100 ya. Jadi ada dua error, 5B00, dan ternyata setelah kita selesai memperbaiki itu ya, masalah printer yang error itu, keluar error baru yaitu 5100. Ternyata ada objek asing yang masuk di area mesin printer ini ya. Jadi kita harus periksa dulu satu persatu. Demikian, terima kasih telah menonton. Hanya share, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 786 Komputer Official. Terima kasih semuanya sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you on the next video. Thank you.